Kecelakaan Taroko menyebabkan banyak korban jiwa. Hasil penyelidikan awal Komite Keselamatan Transportasi menunjukkan masinis membunyikan peluit dan menginjak rem sebisa mungkin 4 detik sebelum kejadian, tetapi tetap tidak berhasil mencegah terjadinya tabrakan. Kecelakaan kali ini menyebabkan 50 orang meninggal dunia, termasuk 1 orang Perancis dan 2 orang Amerika. Polisi juga sepenuhnya membantu keluarga WNA untuk mengidentifikasi jenazah. 那目前家属的部分都由相关驻台的一个机构，包括 AIT 跟法国在台协会这边都有跟家属做一个联系。那我们警方也会全力的来配合外籍人士罹难者的一个家属。Selain itu, dari 202 penumpang yang terluka, terdapat 2 orang Jepang, 1 orang Tiongkok, dan 1 orang Australia. CCC memberlakukan program kunjungan besuk korban kecelakaan Taroko 0402, di mana keluarga korban yang tidak bergejala dan ingin pulang ke Taiwan tidak perlu merampilkan tes asam nukleat hasil negatif dalam 3 hari. Sementara pada bagian renovasi, gerbong kelima telah berhasil dipindahkan dari terowongan pada pagi hari dan didelak ke stasiun Renhe. Pada tanggal 6, gerbong yang rusak telah dipindahkan dari lokasi. Perbaikan rel akan dilakukan pada 7 April. Inspeksi keselamatan akan dilakukan pihak ketiga yang berposisi netral. Kementerian Komunikasi dan Transportasi Taiwan akan meminta kompensasi perdata pada perusahaan pengawas dan kontraktor mengenai pertanggungjawaban pidana. Kantor Kejaksaan Hualien telah menahan Li Yixiang selaku pemilik perusahaan pada 4 April dan juga telah membekukan aset perusahaan Tongxing. Saat ini telah diketahui Li merupakan subkontraktor legal, tetapi mengenai peminjaman lisensi masih akan diselidiki. Di samping itu, jika terdapat pelanggaran oleh personal TRA, maka TRA juga akan ditangani sesuai undang-undang yang berlaku. Kecelakaan kereta api Taroko menelan 50 korban jiwa. Di antaranya terdapat 3 orang warga negara asing. Seorang di antaranya adalah guru di sekolah menengah Taipei. Informasi ini membuat para guru dan murid sekolah sangat bersedih. 小小跟我说 goodbye， 然后我就跟他说再见，可是没想到是最后一次跟他讲到话。 Guru Luo yang berusia 27 tahun datang ke Taiwan pada bulan Januari tahun ini dan melapor ke sekolah setelah isolasi selama 3 minggu. Dia telah akrab dengan siswa selama 2 bulan ini. Selain mengajar di kelas, dia juga aktif dalam berbagai ekstrakurikuler, tetapi malah dijemput musibah. Saat terjadi musibah, bukan hanya korban dan keluarga korban yang bersedih, tetapi petugas penyelamat juga mudah mengalami trauma. Pemkot Taipei telah menginstruksikan Rumah Sakit Gabungan Taipei untuk memulai konseling sindrom trauma psikologis bagi petugas penyelamat, siswa, dan keluarga korban untuk mengurangi kesedihan. Pembatasan air di Miaoli, Taichung, dan Changhua Utara dimulai per 6 April. Air hasil cucian makanan disimpan untuk bersih-bersih karena khawatir pembatasan air memengaruhi bisnis. Sebagian orang menggunakan waktu ruang untuk mengisi air sebanyak mungkin, tetapi sebagian lagi memilih untuk menutup bisnisnya sementara waktu. Di stasiun pengambilan air juga terlihat banyak warga yang datang untuk mengisi air. Perusahaan air minum Taiwan mengatakan tangki stasiun pengambilan air telah terisi penuh pada tanggal 5 dan relawan di lokasi akan membantu pengambilan air. Sementara kota Taichung telah menyediakan 347 stasiun pengambilan air. Stasiun diperkirakan akan sangat ramai pada penghentian air hari kedua. Perusahaan air akan mengisi ulang tangki air secara berkala. Selain itu juga akan mengumpulkan informasi situasi di lapangan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi air melalui situs resmi dan menyarankan warga untuk tidak mengambil air di satu titik tertentu. Pasokan air diperkirakan akan kembali normal pada penghentian air hari kedua setelah pukul 12 malam. Siklon tropis Seroja menerjang Indonesia bagian tenggara dan Timor Leste pada tanggal 5. Siklon ini menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Menurut Associated Press, 133 orang di Indonesia dan 27 orang di Timor Leste meninggal dunia. Kami buka atas itu di atas gunung, rumah di atas, buang kerseng, baru keluar pergi di rumah sebelah. Kami pakai tali. Hujan lebat di Indonesia telah menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor. Sekitar 30.000 orang terdampak oleh bencana ini. Ribuan orang mengungsi dan ada yang tenggelam. Situasi sangat menyedihkan saat tim Basarnas menggali lumpur dan menemukan banyak jasad untuk dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Di saat kami sadar itu rumah-rumah semua sudah tertutup. Korban hanya kita. Sebagian warga telah ditempatkan di pusat evakuasi. 5 jembatan yang rusak menambah kesulitan operasi penyelamatan. Menurut statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ratusan rumah dan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya rusak. Hujan yang dibawa siklon tropis ini akan terus berlanjut. Ombak setinggi 6 meter juga berkemungkinan muncul di sepanjang pantai. Kekuatan siklon Seroja masih terus berlanjut dan saat ini sedang menuju pantai barat Australia.